Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda? Kita bertemu kembali dalam program Sapa Aceh untuk edisi kali ini. Mudah-mudahan kondisi Anda sehat semua. Untuk edisi kali ini kita akan membahas soal telusur masalah 4 pulau yang masuk ke Sumatera Utara. Saudara M. Jafar aktif terlibat dalam beberapa pembahasan terkait dengan sengketa 4 pulau di wilayah Singkil Aceh yang kini masuk ke dalam wilayah administratif Sumatera Utara setelah keluarnya surat keputusan Kementerian Dalam Negeri beberapa waktu lalu. Nah, keputusan ini, saudara, menimbulkan kontroversi mengingat Undang-Undang Pemerintah Aceh secara tegas mengatur tentang Palpatas yang menjadi garis demarkasi antara Aceh dan Sumatera Utara. Nah, untuk mendapatkan informasi tentang proses pembahasan hingga penetapan 4 pulau yang ada di Aceh Singkil itu, yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek yang sementara ini menjadi viral di Aceh. Nah, untuk membahas ini, kita sudah bersama dengan Bapak Dr. M. Jafar SH MHum. Nah, seorang akademisi hukum dan kemudian sebelumnya menjabat sebagai asisten satu pemerintah Aceh, dan beliau juga dulunya sebagai ketua tim penyelesaian batas daerah pemerintah Aceh. Assalamualaikum Pak Jafar, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian Baik. lama kita ngobrol lagi. Iya. Dan kali ini ketemu dengan hal yang viral ya. Iya. Yang kemudian ini dibicarakan oleh masyarakat Aceh dan menjadi perhatian pemerintah Aceh juga. Iya. Karena ada yang direbut dari Aceh. Iya. Pak Jafar, jadi biar kita ini punya pandangan yang sama terhadap permasalahan ini, ada 4 pulau di Aceh seperti yang kita sebutkan tadi yang kemudian Mendagri sudah menyatakan itu masuk ke dalam wilayah administratif Sumatera Utara. Iya. Bisa diceritakan dulu barangkali ya masalah sejarah yang kita punya dokumen-dokumen lengkap semuanya. Kemudian ini diklaim milik Sumatera Utara, diperkuat oleh keputusan Kementerian Dalam Negeri. Dulu ketika menangani ini tentunya punya dokumen yang panjang. Kita bisa ceritakan awal sehingga keputusan Mendagri menetapkan ini masuk ke wilayah Sumatera Utara. Seperti apa Pak Jafar? Mungkin bisa diceritakan background awalnya dulu seperti apa? Ya, baik. Kalau kita lihat dari dokumen yang ada bahwa permasalahan 4 pulau ini sudah terjadi lama sekali. Dan pertama sekali kita melihat dokumen pada tahun 1992 ada kesepakatan antara Gubernur Sumatera Utara Bapak Raja Inal Siregar dan Gubernur Aceh pada saat itu yaitu Prof. Ibrahim Hassan. Mereka pada saat itu sepakat bahwa ke-4 pulau itu masuk dalam wilayah Aceh. Kemudian pada tahun 2002 juga ada kesepakatan antara Kepala Biro Pemerintahan Pemerintah Aceh yaitu Pak Suwarno Amin dengan Kepala Biro Pemerintahan Sumatera Utara yaitu Pak Nabari Ginting. Dalam kesepakatan itu disepakati pemasangan 6 pilar batas antara Aceh dan Sumatera Utara, baik di darat maupun di laut. 2002. Salah satu pilar yang disepakati yaitu dipasang di Pulau Panjang. Pulau Panjang itulah pulau terluar, paling jauh dari batas provinsi Aceh, Sumatera Utara. Dari dua kesepakatan itu yang bisa dikatakan sebagai alasan utama, dasar utama penetapan wilayah, sebenarnya nggak ada persoalan lagi bahwa ke-4 pulau itu termasuk dalam wilayah Provinsi Aceh. Selain itu juga ada dokumen-dokumen lain, dokumen penguasaan tanah dan sebagainya, dokumen pengelolaan. Tapi yang paling utama adalah dua kesepakatan itu. Kemudian pada tahun 2008, pemerintah pusat meminta kepada pemerintah Aceh dan seluruh Indonesia sebenarnya, bukan hanya pemerintah Aceh, untuk menyampaikan jumlah pulau dan nama-nama pulau. Jadi pada 2009 itu pemerintah Aceh menyampaikan kepada pemerintah pusat nama ke-4 pulau itu masuk dalam wilayah Aceh, tapi
koordinatnya tidak benar, salah koordinatnya. Tidak sesuai dengan koordinat yang salah. Menyampaikan koordinat yang salah. Jadi pada pulau-pulau yang tadi 4 pulau yang disampaikan sebagai pulau masuk dalam wilayah Aceh, tapi koordinatnya di tempat lain, bukan koordinat 4 pulau itu. Beda. Dan penyampaian koordinat itulah yang digunakan oleh Provinsi Sumatera Utara dan juga barangkali pemerintah pusat dalam hal penetapan RZWP 3K Provinsi Sumatera Utara, di mana di situ ke-4 pulau itu masuk dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kemudian itulah awal dari masalah penguasaan ke-4 pulau itu. Setelah itu berdasarkan Perda RZWP 3K Provinsi Sumatera Utara itu, kemudian pemerintah Aceh menyampaikan kepada pemerintah pusat klarifikasi. Yang pertama, klarifikasi bahwa koordinat yang diajukan sebelumnya itu salah. Koordinat yang betul adalah yang sebenarnya di lapangan yang 40 itu. Itu di tahun yang sama, Pak, di 2009? Atau di 2000? Bukan. Tahun berikutnya, 2012 kalau nggak salah. Dan juga meminta kepada pemerintah pusat itu untuk memasukkan ke-4 pulau itu dalam wilayah Aceh dan mengeluarkan dari Provinsi Sumatera Utara. Namun permintaan itu, penyampaian revisi koordinat dan permintaan dari pemerintah Aceh itu tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat, sehingga pada tahun 2001 dan seterusnya sampai 2003 pemerintah Aceh terus meminta kepada pemerintah Sumatera Utara untuk melakukan revisi, ya, untuk melakukan bukan revisi, fasilitasi penyelesaian permasalahan antar dua provinsi terkait 4 pulau itu. Jadi itu latar belakangnya. Ya. Jadi awalnya memang koordinat yang salah yang dilaporkan oleh pemerintah Aceh di 2009 dan itu menjadi pegangan Sumatera Utara gitu, untuk mengklaim bahwa itu adalah masuk ke dalam wilayah Tapanuli Tengah. Tapanuli Tengah, ya betul. Ya. Sampai di pertemuan di 2002 di Bali itu ada penegasan beberapa poin terkait dengan ini ya Pak ya. Iya. Tapi tadi kita bahas soal itu di segmen berikutnya. Dan saudara, memang ada beberapa pertemuan nih, lanjutan antara pemerintah Aceh, Sumatera Utara dan juga pemerintah pusat untuk penyelesaian sengketa 4 pulau ini antara Aceh dengan Sumatera Utara. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Sapa Aceh. Baik, terima kasih saudara. Kita masih di Sapa Aceh dan kita masih membahas soal telusur masalah 4 pulau yang masuk ke Sumatera Utara. Datanya seperti kita sampaikan tadi, ada Pulau Panjang, Pulau Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek yang hasil surat dari Kemendagri, keputusan Mendagri itu masuk ke dalam wilayah Sumatera Utara. Nah, pemerintah Aceh tentu tidak tinggal diam ketika keputusan ini dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Nah, kemudian ini kan ada surat fasilitasi Pak untuk penyelesaian masalah ini. Itu bagaimana Pak sejauh ini? Sikap pemerintah Aceh terhadap memasukkan 4 pulau itu dalam RZWP 3K Provinsi Sumatera Utara. Yang pertama, kita pemerintah Aceh pada saat itu menyampaikan informasi tentang adanya kesalahan koordinat. Itu yang pertama dilakukan. Yang kedua, minta fasilitasi. Ya. Permintaan fasilitasi ini selain dilakukan secara tertulis melalui surat, juga beberapa kali disampaikan secara lisan
terutama pada saat penyelesaian tapal batas antara pemerintah atau Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara. Karena memang antara Provinsi dengan Aceh dengan Sumatera Utara itu banyak segmen yang belum selesai, belum ada kesepakatan. Dan pada saat itu pemerintah ya, mengupayakan penyelesaian secara menyeluruh. Jadi seluruh tapal batas antar provinsi, antar kabupaten kota itu harus selesai di tahun 2021. 2020-2021 harus selesai. Di dalam penyelesaian tapal batas antar provinsi yang difasilitasi oleh Direktur Batas Daerah. Untuk batas daerah darat itu bisa diselesaikan hampir semua, baik dia antar provinsi maupun antar kabupaten. Dan pada saat itu tim pemerintah Aceh juga meminta agar ini jangan hanya diselesaikan di batas di darat, tapi juga diselesaikan batas di laut yang meliputi 4 pulau itu. Karena memang kalau laut Aceh dengan Sumatera Utara itu hanya 4 pulau itu yang jadi masalah. Yang lain nggak ada persoalan. Memang karena itu memang letaknya di perbatasan dua provinsi. Pada saat itu pihak Kementerian Dalam Negeri mengatakan yang menyelesaikan darat itu ada Direktorat batas daerah di darat. Nanti yang di laut ada direktorat lain, jadi nggak mungkin diselesaikan. Ya akhirnya pada saat itu kedua provinsi ini bisa menyelesaikan batas antar dua provinsi. Kemudian batas kabupaten kota juga bisa diselesaikan seluruhnya. Terkait dengan batas laut atau ke-4 pulau itu, pemerintah Aceh menyurati kembali ke Kementerian Dalam Negeri untuk memfasilitasi rapat antar dua provinsi. Kenapa harus rapat antar dua provinsi? Karena memang di dalam ketentuan dasar hukum yang paling kuat untuk menetapkan batas daerah itu adalah kesepakatan bersama. Itu yang paling kuat. Tentu kesepakatan bersama itu berdasarkan pembahasan yang difasilitasi oleh Kemendagri. Tentu dalam pembahasan itu juga para pihak kedua provinsi ini menyampaikan dokumen-dokumen yang terkait. Ya. Apakah dia dokumen pengelolaan, apakah dokumen yang menjadi dasar hukum, dokumen seperti peta topografi Angkatan Darat misalnya dan sebagainya itu disampaikan dalam rapat. Dan di dalam rapat di Kementerian Negeri itu sudah diselesaikan, tetapi memang tidak ada kesepakatan dari dua pihak. Terus terang saja dalam berbagai rapat termasuk rapat di Kemendagri itu dan juga rapat di darat sebelumnya tentang batas daerah di darat, tim pemerintah Aceh ini memiliki dokumen yang lengkap dan itu disampaikan di dalam rapat, sedangkan tim dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak memiliki dokumen, tidak ada dokumen, sehingga dibahas berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh tim pemerintah Aceh. Kemudian di dalam rapat itu memang tidak ada kesepakatan, karena dasarnya kalau nggak ada kesepakatan tidak bisa diputuskan masuk wilayah mana, akhirnya kan mengambang. Dan setelah rapat itu juga ada keluar data dari yang menyatakan itu masuk dalam wilayah RZWP3 masuk dalam statusnya Indonesia yang dikeluarkan yang disilakan oleh BIG, Pak ya. Oleh BIG ditetapkan bahwa ke-4 pulau itu statusnya Indonesia. Sedangkan yang lain-lain itu provinsi apa, kabupaten apa itu disebutkan. Tapi yang ini disebut Indonesia dan bukan hanya 4 pulau, tapi di provinsi lain juga ada yang disebutkan Indonesia. Itu tahun 2021 kalau saya nggak salah. Dan itu menunjukkan bahwa belum ada kepemilikan resmi terhadap ke-4 pulau itu. Artinya masih dalam penyelesaian antara Aceh Sumatera Utara. Dan kemudian kami menyurati lagi supaya difasilitasi agar cepat selesai, karena bagaimanapun itu kan berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan sebagainya. Akhirnya di Kemendagri juga difasilitasi dan tidak ada kesepakatan. Kemudian terakhir yang saya ikuti pada saat itu tahun 2000 yang di Bali tahun 2022 yang diselenggarakan di Bali oleh Kemenko Polhukam yang menghadirkan terutama
tim pemerintah Aceh, tim pemerintah Sumatera Utara, kemudian tim Kabupaten Aceh Singkil, tim Kabupaten Tapanuli Tengah, dari Kemendagri, kemudian dari Bako Surtanal, BIG Surtanal, sekarang ya, Badan BIG, Informasi dari Geospesial ya. BIG, dari Bakamla, dan sebagainya, semua kementerian dan pihak-pihak terkait itu semuanya diundang pada saat di Bali. Dan dalam rapat di Bali itu tidak ada kesimpulan, juga nggak ada kesimpulan. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Tidak ada penegasan dari Kemendagri atau Menko Polhukam bahwa rapat 4 pulau ini masuk ke Aceh. Yang pertama, rapat tidak memutuskan ke-4 pulau itu masuk ke mana. Apakah masuk Sumatera Utara atau masuk ke Aceh, nggak ada. Ngambang juga masuk. Mengambang. Jadi rapat itu tidak menghasilkan apa-apa, dan dengan demikian sebenarnya kalau kita kaitkan dengan data BIG itu statusnya masih mengambang. Artinya belum masuk ke wilayah Aceh dan juga belum masuk ke Walaupun wilayah ada desakan misalkan dari Kemenpolhukam, Menko Marves atau juga ATBPN mendesak bahwa Kementerian Dalam Negeri segera memutuskan itu di rapat di Bali 2022. Jadi yang di dalam rapat itu tim pemerintah Aceh menyampaikan argumentasi kenapa masuk wilayah Aceh. Tim Sumatera Utara juga demikian. Tapi secara jujur kita katakan bahwa tim pemerintah Aceh ini memiliki dokumen yang lengkap dibandingkan Sumatera Utara, dan para pihak dalam rapat juga setuju. Pihak-pihak yang hadir dalam rapat itu setuju dan mengakui bahwa dokumen-dokumen yang dimiliki ini sangat mendukung bahwa ke-4 pulau itu masuk dalam wilayah Provinsi Aceh. Tetapi rapat tidak memutuskan dan akan menyampaikan ke Kementerian Polhukam, ke Kementerian Dalam Negeri untuk dibahas lebih lanjut. Perbandingannya, Aceh punya dokumen, Sumatera Utara hanya punya surat keputusan Mendagri sebelumnya. Ya, surat keputusan Mendagri sebelumnya, bahkan pada saat kita menunjukkan bahwa ada kesepakatan antara Gubernur Raja Indah Seregal dengan Prof. Ibrahim Hasan, mereka juga menyatakan tidak memiliki dokumen itu, dan mereka meminta kepada kita dokumen itu kita serahkan karena itu memang dokumen publik ya, kesepakatan bersama. Jadi dari sisi dokumen-dokumen yang ada ya, bisa kita simpulkan bahwa klaim atau permintaan pemerintah Aceh 4 pulau itu masuk wilayah Aceh itu sangat mendasar, memiliki argumentasi dan dasar hukum yang sangat kuat. Bukan hanya dokumen yang ada, tapi verifikasi faktual ke lapangan juga sudah dilakukan oleh sebelum-sebelumnya, dan ini menguatkan data yang dipunya oleh pemerintah Aceh gitu Pak. Iya. Sebelumnya sudah dilakukan verifikasi lapangan, bahkan saya tidak ikut, dia ikut kebetulan ke Kepala Biro Pemerintahan. Itu memang juga kondisi cuaca pada saat itu tidak mudah untuk bisa ke lokasi ya. Dan dari 4 pulau itu tim bisa mengunjungi 2 pulau. 1 pulau sudah agak sore, sudah cuaca nggak memungkinkan. 1 pulau itu, Pulau Lipan itu pada saat air pasang dia tenggelam. Pada saat air surut muncul. Itu dikatakan sudah tidak memenuhi syarat sebagai sebuah pulau, karena sebuah pulau itu harus tetap, kalaupun dia air pasang tetap terlihat gitu. Tetap terlihat. Ya. Ini pada air surut itu pun hanya pasir putih yang nampak. Jadi itu tidak dikunjungi. Berarti yang bisa dikunjungi pada saat itu hanya Pulau Mangkir besar, kemudian Pulau Mangkir kecil. Sedangkan Pulau Lipan dan Pulau Panjang tidak bisa dikunjungi. Tetapi dalam kegiatan-kegiatan sebelumnya itu sudah pernah dilakukan oleh tim pemerintah Aceh, tim pemerintah Aceh Singkil, sehingga data-data tentang pengelolaan Pulau Panjang itu lengkap dimiliki. Cuman tidak berdasarkan kunjungan tim. Kunjungan tim memang tidak sampai ke situ. Bangunan pun sudah ada yang berdiri di sana seperti tugu dan sebagainya. Di situ ada beberapa hal yang sudah ada. Yang pertama tugu. Tugu itu ada baik di Pulau Pulau Panjang, kemudian Pulau Mangkir besar ada, kemudian yang kedua juga ada musola. Musola ada, kemudian rumah singgah, ya, kemudian dermaga, ya, semuanya itu dibangun oleh pemerintah Aceh dan pemerintah Aceh Singkil. Dan juga di Aceh ini kan ada lembaga yang mengelola laut dan nelayan, yaitu Panglima Laut namanya. Dan itu termasuk wilayah hukum, wilayah adat
pengelolaan keempat pulau itu termasuk dalam pengelolaan Panglima Laut Aceh Singkil. Jadi secara adat itu memang Panglima Laut itu selalu melakukan pembinaan dan sebagainya terhadap keempat pulau. Ya, apalagi dari aspek toponiminya, pembahasaannya juga ke Aceh, bahasa Jame yang ada di wilayah Singkil yang dulunya Aceh Selatan Pak ya, sebelum pemekaran gitu kan. Iya. Secara toponimi yang pertama itu ada surat dari Kepala Inspeksi Agraria yang menyatakan tanah di keempat pulau itu, bahkan pada saat itu 5 pulau, ada pulau lain satu lagi selain 4 pulau, itu milik dari Tuku Dawud. Tuku Dawud itu orang dari Aceh Selatan dan keempat pulau itu masuk dalam wilayah Aceh Selatan sebelum pemekaran. Atas nama Tuku Dawud itu. Daud binti Raja Uda namanya. Ya, Tuku Dawud binti Raja Uda ini punya beliau, dan di dalam surat itu dikatakan juga jumlah luas pulau, kemudian juga disebutkan dengan jumlah batang kelapa yang ada, dan juga kewajiban beliau untuk membayar semacam pajak gitu, atas keempat pulau itu. Ya kan? Dan kemudian dari segi nama, pada saat di dalam surat kantor inspeksi agraria itu namanya disebut Pulau Mangkir Raya, kemudian Mangkir Cud. Itu menunjukkan kan pada saat itu menggunakan bahasa Aceh. Mangkir Raya, Mangkir Cud. Kemudian dalam perkembangannya berubah menjadi Mangkir Gadang dan Mangkir Kete. Dari segi penggunaan nama, ya, ini menunjukkan bahwa keempat pulau itu menggunakan nama bahasa Aceh yang pertama, kemudian menggunakan bahasa Anik Jame. Yang Aceh juga. Aceh juga, ya. Betul di Singkil. Oke, baik. Nanti kita ngobrol lagi, Pak. Jadi kira-kira apa yang menjadi langkah strategis dari pemerintah Aceh untuk penyelesaian dan permintaan pemerintah Aceh supaya keempat pulau ini masuk kembali ke wilayah administratif Aceh. Kita ngobrol lagi nanti, saudara, di segmen terakhir kita di Sapa Aceh. Tetap bersama dengan kami. Oke, saudara, kita ada di bagian akhir perbincangan mengenai telusur masalah 4 pulau yang masuk ke wilayah Sumatera Utara. Di pertemuan terakhir, Pak ya, di 2022 yang difasilitasi oleh Kemenpolhukam di Bali itu, ada beberapa faktor pendukung yang sebetulnya ditunjukkan bahwa 4 pulau itu memang masuk ke dalam wilayah administratif Aceh, di Singkil. Dari sisi aspek hukum, kemudian administrasi, pemetaan, aspek pengelolaan pulaunya, toponiminya itu ada di Aceh. Artinya dokumen-dokumen yang diberikan oleh pemerintah Aceh itu sudah kuat seharusnya bahwa 4 pulau ini secara faktual tadi itu juga masuk wilayah Sumatera Utara. Memang pertanyaan kita adalah kenapa kemudian ini masuk ke dalam wilayah Sumatera Utara berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri ya di tahun 2025 ini, Pak. Gitu. Tapi Pak Jafar, apa yang kemudian ini artinya pemerintah Aceh kan sekarang sudah mulai panas nih untuk bisa mencari jawaban melalui pembuatan rapat koordinasi dan sebagainya untuk meminta kembali 4 pulau ini masuk ke Aceh. Apa yang bisa dilakukan pemerintah Aceh dalam penyelesaian ini, Pak Jafar? Baik, saya pikir upaya-upaya yang dilakukan selama ini sudah maksimal sebenarnya. Yang pertama maksimalnya adalah dalam penyelesaian batas daerah tentu hal yang penting adalah dokumen. Pemerintah Aceh memiliki dokumen yang lengkap. Yang kedua, pengelolaan di lapangan. Kondisi lapangan ke-4 pulau itu, terutama 3 pulau lah sekarang, itu dikelola oleh pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
Yang ketiga, karena statusnya belum begitu jelas, pemerintah Aceh selalu meminta Kementerian Dalam Negeri untuk memfasilitasi. Kementerian Dalam Negeri sudah memfasilitasi beberapa kali, tapi tidak ada kesepakatan para pihak. Dan kemudian Polhukam juga di Bali sudah memfasilitasi, juga nggak ada keputusan. Maka saya pikir ke depan langkah yang paling baik adalah kalau kita melihat sistem pemerintahan itu, kalau misalnya suatu tingkatan pemerintahan itu tidak bisa menyelesaikan, misalnya di sini Kementerian Dalam Negeri, Kemenko Polhukam tidak bisa menyelesaikan, maka menurut saya itu penyelesaiannya harus dilakukan oleh instansi yang di atasnya. Yaitu dalam hal ini menurut saya penyelesaiannya dilakukan oleh Bapak Presiden. Presiden langsung. Dan pemerintah Aceh yang sangat berkepentingan terhadap keempat pulau ini segera diselesaikan, harus menyampaikan permintaan kepada Presiden agar Presiden memfasilitasi rapat dan meminta kepada pihak untuk mengajukan bukti-bukti yang kuat. Karena kalau kita lihat dari dokumen yang ada dan kondisi lapangan, ini menunjukkan bahwa keputusan Mendagri itu nggak sesuai dengan ketentuan. Secara kewenangan ada. Kalau kita berbicara tentang sebuah produk hukum, tentu ada 3 aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama, aspek kewenangan. Memang kewenangan Mendagri punya kewenangan untuk itu. Yang kedua, aspek prosedur yang ditempuh. Yang ketiga, baru aspek substansi. Dari sisi aspek prosedur penetapan itu menjadi masuk wilayah Sumatera Utara itu nggak sesuai prosedur. Kenapa? Karena nggak ada kesepakatan bersama dan tidak dilakukan berdasarkan hasil rapat, hanya berdasarkan konfirmasi terhadap jumlah pulau dan nama pulau di Aceh. Itu kan bukan dasar hukum utama untuk menetapkan batas daerah. Jadi secara prosedur yang ditempuh oleh Kemendagri menurut saya itu belum tepat. Yang ketiga, substansinya yaitu harus sesuai dengan kondisi lapangan, harus berdasarkan dokumen-dokumen kepemilikan, dokumen hukum yang ada dan sebagainya. Ini kan tidak ada dokumen apapun yang menunjukkan keempat pulau itu masuk wilayah Sumatera Utara, kecuali hanya klarifikasi tadi, yang menurut saya itu bukan dasar untuk dijadikan sebagai penentuan batas penetapan. Saya pikir itu. Maka ke depan kita harapkan pemerintah Aceh secara proaktif menyurati Presiden untuk memfasilitasi penyelesaian. Apapun hasil akhir dari Presiden, saya pikir tentu lebih bijak, lebih luas dan bisa diterima oleh semua pihak. Memang ada kendala kalau itu melalui jalur hukum atau jalur politik digunakan oleh pemerintah. Dukungan politik itu maksudnya. Memang selama ini pengalaman kami dalam pembahasan batas daerah ini, baik di darat maupun di laut, terutama batas dengan Provinsi Sumatera Utara, dukungan politik terhadap tim ini agak kurang, bisa dikatakan lemah. Berbeda barangkali dengan dukungan politik dari pejabat-pejabat tokoh nasional kepada tim Provinsi Sumatera Utara. Jadi ini barangkali kendala, sehingga barangkali selain tadi menyampaikan permintaan kepada Presiden untuk memfasilitasi, juga pemerintah Aceh juga selain dokumen tadi sudah sangat lengkap, juga perlu mendapat dukungan politik dari tokoh nasional atau pejabat-pejabat di tingkat nasional. Artinya pemerintah Aceh bisa langsung berkomunikasi dengan Presiden untuk penyelesaian sengketa itu? Bisa langsung, bisa melalui surat. Sebenarnya kalau kita administrasi pemerintah itu kan harus tertulis, harus dengan surat. Sebaiknya menyurati menurut saya. Tapi keyakinan Pak Jafar sendiri yang dulu ada di tim penyelesaian batas daerah ini, apakah 4 pulau ini nanti akan kembali ke pangkuan Aceh? Kalau saya melihat berdasarkan syarat-syarat penentuan pulau atau batas suatu wilayah masuk ke provinsi mana atau ke kabupaten kota mana ini, klaim pemerintah Aceh ini sangat kuat dan saya yakin ya kalau mengacu pada prosedur, pada substansi,
pada ketentuan dan persyaratan untuk penetapan suatu wilayah, suatu pulau itu, saya yakin ini bisa masuk wilayah Aceh. Ya, kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi. Ya, Ibu Pertiwi Aceh Masuk wilayah Provinsi Aceh kembali Pak. Iya. Oke. Pak Japar, terima kasih banyak Pak sudah membuka wawasan kita. Baik. Paling tidak ini kan background atau latar belakang masalah yang muncul ini seperti apa, walaupun banyak bilang ini masalah lama yang dimunculkan kembali, tetapi ini memang harus mendapatkan perhatian serius untuk kembali mengambil 40 ini ke Aceh. Kalau masalah lama itu kan sebenarnya ya setiap masalah yang belum selesai kan harus diselesaikan. Lama atau baru harus selesaikan. Tetap berjuang gitu Bahkan tetap fight. Yang lama malah harus menjadi prioritas. Iya. Dibandingkan dengan yang baru. Baik. Oke, baik. Pak Japar, terima kasih banyak. Sama-sama. Dan saudara, demikian akhir dari perbincangan kita soal telusur masalah 4 pulau yang masuk ke wilayah Sumatera Utara yang sudah kita bahas. Mudah-mudahan kita mendapatkan pemahaman yang banyak dan langkah-langkah apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Aceh untuk penyelesaian ini, dan semoga 4 pulau yang berdasarkan keputusan Mendagri masuk ke wilayah Sumatera Utara itu bisa kembali ke pangkuan Provinsi Aceh. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Sapa Aceh. Jangan lupa setiap Senin dan Kamis pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saya Mustajab dan juga tim yang bertugas untuk hari ini sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, sama-sama.